Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Fernando, mahasiswa program studi pendidikan geografi, jurusan geografi. Kali ini saya akan membahas soal kompetensi sains nasional tingkat kabupaten tahun 2020, yaitu pada bidang geografi. Nah, nomor soal yang akan dibahas adalah nomor 1 sampai 10. Selamat belajar. Oleh energi yang ditransfer dari satu tempat ke tempat lain adalah ini merupakan indikator soal atmosfer dan indikator serta proses aktivitas yang terjadi di dalamnya. Nah, 3 proses yang dalam energi yang ditransfer. Proses itu secara umum terbagi menjadi 2. Ada proses tidak langsung, ada proses langsung. Yang proses tidak langsung dapat kita buat rumus singkat yaitu K R atau konduksi, konveksi, dan radiasi. Sedangkan secara langsung dapat kita buat rumus DAR, yaitu difusi, absorpsi, dan refleksi. Nah, di sini 3 proses yang dialami oleh transfer energi. Kita lihat opsi A, konduksi, konveksi, dan transfer energi. Ini adalah kata penjebak, jadi jawabannya salah. Yang B, radiasi, pemancaran, konveksi. Ini merupakan istilah yang sama, jadi jawaban yang B juga salah. Opsi C, pemanasan, pemancaran, perpindahan. Nah, di sini kata perpindahan menyebabkan opsi C juga salah karena masih berhubungan dengan kata transfer. Juga salah. Opsi D, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita kunci dulu. Dan E, konduksi, perpindahan, dan konveksi. Di sini juga ada kata perpindahan yang menyebabkan opsinya jadi salah. Jadi, jawaban yang benar itu adalah D, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi transfer energi menggunakan perantara, benda, dan lain-lain. Konveksi transfer energi secara vertikal atau tegak lurus, dan radiasi adalah transfer energi secara ke ruangan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yang merupakan bagian dari pemanasan tidak langsung. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Soal nomor 2. Tingkat absorptivitas atau tingkat kemampuan penyerapan terhadap radiasi yang terbesar dialami oleh cahaya yang sampai suatu lapisan atmosfer sebesar. Nah, kita ketahui absorptivitas itu yang terbesar tidak besar dari 1. Nah, kata kuncinya tidak besar dari 1 karena unsur penyerapannya itu masih bersifat rendah, itu 1. Jadi, kita cari aja opsinya yang 1. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjut kepada soal nomor 3. Absorptivitas penyerapan gelombang panjang terbanyak oleh gas rumah kaca di atmosfer dilakukan oleh. Nah, jadi ini adalah unsur-unsur yang berpengaruh terhadap banyaknya gas rumah kaca. Yang di sininya kata kuncinya adalah penyerapan. Nah, kalau kata penyerapan, pasti yang banyak melakukan penyerapan adalah air. Di mana sifatnya itu cepat melakukan penyerapan jika ada interaksi. Nah, kita lihat opsi A, karbon dioksida. Ini dalam unsur penyerapan tidak terlalu berperan penting, jadi opsinya salah. Uap air atau H2O kita kunci dulu. Karbon monoksida jumlahnya juga sedikit dalam unsur penyerapan. Metana adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, jumlahnya juga sedikit dalam penyerapan. Nitrogen oksida juga sedikit dalam penyerapan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, karena uap air atau H2O memiliki sifat yang dapat menyerap radiasi di lingkungannya. Kita lanjut kepada soal nomor 4. Masih mengenai indikator meteorologi dan pemanasan global serta dampak yang diakibatkan. Nah, perbedaan pengertian cuaca dan iklim. Ini adalah definisi cuaca dan iklim yang ditanyakan perbedaannya. Jadi, perbedaan cuaca dan iklim. Yang A, ruang lingkup wilayah. Cuaca mencakup daerah dengan radius kurang dari 10 km. Ini opsi yang salah. Sedangkan iklim mencakup daerah lebih dari 10 km. Ini juga salah. Jadi, cakupannya itu lebih luas. Jadi, opsi A adalah salah. Yang B, lama waktu. Cuaca waktunya singkat dan iklim waktunya panjang. Ini opsinya benar, sesuai dengan definisi cuaca.
Yang C, variasi kejadian. Cuaca memiliki variasi fenomena cuaca yang lebih sedikit dibandingkan iklim. Ini adalah salah, malahan terbalik ya. Nah, cuaca memiliki fenomena cuaca yang lebih besar daripada iklim. Seperti kita tahu, iklim itu masih bersifat statis atau jarang berubah, kurang lebih selama 30 tahun. Sedangkan cuaca itu seringkali bersifat relatif atau mudah berubah. Seperti jenis-jenis cuaca yang mudah terjadi dalam satu hari, tanpa adanya aba-aba terlebih dahulu. Jadi jawaban yang C ini juga salah. Kita lihat yang D, semuanya benar juga salah dan tidak ada yang benar. Nah, jawabannya adalah B. Ini sesuai dengan pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan rata udara di suatu tempat yang sempit dalam waktu yang cepat. Sedangkan iklim, keadaan rata cuaca dalam tempat yang luas, waktu yang lama. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 5. 6 proses perubahan dari satu fase ke fase lain adalah ini berkaitan dengan materi hidrologi, khususnya daur hidrologi. Nah, kita buat jaring-jaring umum dari siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi, alirannya, kita buat alirannya dulu. Selanjutnya ada aktivitas kondensasi. Ya, kondensasi dari proses evaporasi. Selanjutnya ada proses pembekuan. Ada proses pengendapan dan pembentukan. Ada proses namanya sublimasi. Ada mencair. Dan terjadilah presipitasi atau hujan. Nah, yang sifatnya itu masih cair. Nah, 6 proses perubahan dari satu fase yang benar adalah evaporasi, penguapan, kondensasi, masih benar, deposisi, masih benar, membeku, mencair, dan sublimasi. Nah, ini salah. Sublimasi itu kan dari padat menuju gas, ya kan? Sublimasi dari padat menuju gas. Jadi ini salah. Karena dari proses sudah mencair tidak mungkin padat. Opsi B, penguapan, sublimasi, deposisi, kondensasi, mencair, dan membeku. Nah, tidak selamanya hujan yang mencair itu membeku dan menjadi es. Jadi juga opsi yang salah. Yang C, evaporasi, penguapan, kondensasi, benar, membeku, ya, deposisi, sublimasi, dan menjadi hujan atau presentasi dalam bentuk cairan. Nah, opsi yang benar adalah C. Yang D, mencair, membeku, kondensasi, tidak mungkin dalam proses pertama dari hidrologi adalah mencair karena adanya aktivitas penguapan dari cahaya matahari. Begitu juga dengan opsi E yang salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut pada soal nomor 6. Panas yang dibutuhkan untuk merubah fase dari cair ke gas disebut panas laten titik-titik. Dan panas yang dilepaskan ketika berubah wujud dari gas ke cair disebut panas laten titik-titik. Nah, di sini kata kuncinya itu cair ke gas. Cair gas itu berarti ada perairan. Nah, yang berupa cairan, daerah perairan, yang dapat berubah menjadi gas berarti adalah peristiwa evaporasi. Kita cari kata kuncinya evaporasi yang bukan kita coret seperti ini. Nah, dan perubahan dari gas ke cair. Nah, ini adalah peristiwa kondensasi dari uap-uap air yang terkonsentrasi. Kondensasi. Nah, sudah jelas jawabannya adalah A. Mengapa tidak? Baik, kita lanjut pada soal nomor 7. Nah, ini masih soal yang berhubungan dengan interaksi atmosfer. Parcel itu adalah kumpulan, berarti kumpulan udara yang naik ke atmosfer setelah mengalami proses kondensasi akan terhenti geraknya pada saat. Nah, kita cari kata kunci dari masing-masing jawaban. Nah, suhu parcel udara lebih besar dibandingkan suhu lingkungan. Kita buat saja tabel pembanding. Itu antara parcel dan lingkungan, seperti ini. Opsi yang pertama, suhu parcel udara lebih besar dibandingkan suhu lingkungan. Berarti parcel lebih besar dibandingkan suhu lingkungan. Nah, dampaknya apa terhadap parcel? Jika suhu parcel itu lebih tinggi, maka tekanan udara di parcel itu lebih rendah. Akibatnya, lingkungan mudah mempengaruhi terhadap si parcel. Jadi, gerakannya itu lebih cepat. Opsinya adalah salah, karena tidak sesuai dengan jawaban pertanyaan. Yang B, suhu udara parcel lebih kecil dibandingkan suhu lingkungan. Suhu udara parcel lebih kecil dibandingkan lingkungan.
ketika tekanan udara di sini lebih tinggi, di sini rendah, maka yang mempengaruhi yang besar itu adalah di bagian parcel. Jadi gerakannya tidak cepat, malahan berhenti atau lambat. Itu tandai dulu. Yang C, suhu parcel udara sama dengan suhu lingkungan. Nah, ini bersifat seimbang, jadi tidak terlalu berpengaruh. Yang D, tekanan parcel udara lebih besar dibandingkan suhu lingkungan. Nah, kita lihat dulu tekanan, kata kunci tekanan dan suhu yang mempengaruhi tentang gerak. Nah, gerak itu disebabkan pertama kali oleh adanya suhu, baru berdampak terhadap tekanan. Jadi, D dan E kita abaikan saja. Kita ambil yang suhu, dan jawabannya adalah B. Suhu udara parcel lebih kecil dibandingkan suhu lingkungan. Soal nomor 8. Nah, ketinggian dasar awan pada proses pembentukan awan yang terjadi karena udara dipaksa naik ditunjukkan oleh level of reconvection, convective condensation level, dan lifting condensation level, equilibrium level, Lifson index. Nah, udara dipaksa berarti ada dorongan. Dorongan itu sama dengan lift. Nah, kita lihat dulu masing-masing opsi. Level of free convection, aktivitas konveksi yang bebas, ini tidak berhubungan. Convective condensation level, aktivitas konveksi kondensasi dalam skala yang lebih tinggi, ini juga tidak tepat. Lifting kondensasi level, lifting dorongan kondensasi, peristiwa kondensasi level, kita anggap benar dulu. Equilibrium level, keseimbangan, ini kurang tepat. Dan lifted index, indeks dorongan, ketinggian dasar pada proses genesis pembentukan karena terjadi udara pasang naik nomor. Berarti ini berkaitan dengan genesis pembentukan. Pembentukan itu berkaitan dengan kondensasi. Jadi kita cari saja jawabannya yang mengandung istilah kondensasi. Jawabannya adalah B. Kita lanjut pada soal nomor 9. Nah, seperti ini. Ini adalah dampak dari fenomena atmosfer ya. Kebakaran hutan dan lahan wilayah khususnya Sumatera dan Kalimantan tahun 2019 sudah banyak dicoba untuk diatasi penanggulangan. Metode meteorologi, upaya preventif, persuasif, apalagi ya. Nah, yang paling efektif upayanya saat ini yang bisa dilakukan menurut saudara adalah kita perhatikan lagi kata kuncinya adalah metode meteorologi. Berarti upaya dengan kaidah-kaidah meteorologi. Yang pertama waterbombing. Air dalam jumlah besar. Nah, ini kurang tepat karena tidak selamanya menggunakan metode meteorologi. Yang B, hujan buatan. Ini menggunakan metode meteorologi melalui peristiwa presipitasi buatan. Manual tidak mungkin karena tidak efektif. Kanal buatan, saluran buatan juga kurang efektif. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah hujan buatan karena menggunakan metode meteorologi. Kita masuk pada soal nomor 10. Polusi udara yang banyak terjadi di kota mempengaruhi pada pemanasan global warming effect. Beragam cara dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Dengan cara sederhana, misalnya bepergian kemanapun dengan kendaraan bermotor, ini malah menambah pemanasan global. Menyalakan lampu pada siang hari, boros energi. Tidak berpergian dengan motor bila tidak penting, ini hemat energi. Menyalakan TV sebanyak waktu, boros energi. Banyak membersihkan badan, kurang berhubungan. Jadi jawabannya sudah jelas, C. Baik, mungkin ini saja pembahasan soal Olimpiade Geografi tingkat kabupaten tahun 2020, khususnya nomor 1 sampai 10. Untuk nomor selanjutnya, silakan teman-teman tunggu di video berikutnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.